Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kimtan EHD. Yes, kembali lagi di weekend kali ini ya. Gimana kabar kalian semuanya sobat pelangi? Semoga kalian selalu bahagia ya. Kimtan doain deh apapun yang sedang kalian lakuin, atau mungkin kalian yang lagi sakit, atau bahkan mungkin lagi menemui hal-hal yang berat. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Di video kali ini gue Kimtan bakal kembali nge-share pengalaman gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya. Dan kali ini Kimtan punya sebuah pengalaman yang seru banget buat kalian dengerin, buat kalian simakin, yaitu gue bertemu dengan salah seorang sopir angkot. Wow, gimana tuh? Penasaran nggak sama ceritanya? Ya udah, yuk mari kita mulai. Jadi guys, tepatnya waktu itu lagi bulan Ramadan dan beberapa hari ke depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. So pasti banyak orang berlomba-lomba buat membeli baju baru yang nantinya bakal dipakai saat Hari Raya. Begitupun yang gue lakuin waktu itu. Jadi ceritanya ini kejadiannya ketika gue dan beberapa temen gue itu belanja pakaian ya ke sebuah toko di pasar. Dan gue berangkat jam 10 pagian, which is suasana udah panas banget. Dan akhirnya gue pun menemui beberapa toko di sana. Di beberapa toko itu pun gue menemukan pakaian dan juga celana yang menurut gue suka, dan akhirnya gue beli. Singkat cerita, ada temen gue yang belum puas tuh dapetin pakaian dan juga celana. Jadi dia belum dapet. So, gue putusin untuk kasih saran ke dia, gimana kalau kita beli ke toko yang deket daerah POM. Terus akhirnya dia setuju, dan setelah itu gue dan temen berangkat menuju toko itu. Pas tiba di sana, karena gue sih udah dapet ya pakaiannya guys, jadi gue kayaknya udah nggak bakal beli-beli lagi deh gitu. Jadi pas tiba di sana itu ya udah gue putusin buat lo semua aja deh yang sana yang beli, yang nyari-nyari pakaian, gue nunggu ya gitu. Karena udah capek sebenarnya guys, mana siang-siang pula. So akhirnya gue mencari tempat yang nyaman, yang adem, yang dekat sekitaran toko itu. Ketemulah sebuah tempat yang sangat nyaman dan adem, dan tempatnya itu di seberang toko tersebut. Dan di tempatnya itu juga ada beberapa mobil angkot yang terparkir. Ada 3 yang gue lihat. Ya udah, akhirnya gue naruh motor dan gue pun duduk di sebuah bangku. Awalnya sih gue cuek aja guys, cuek aja gitu ya. Mungkin gue pikir di angkot ini gak ada siapa-siapa, dan memang kelihatannya gak ada siapa-siapa juga sih gitu. Cuman pas beberapa detik kemudian gue melihat satu angkot kok bergerak ya. Gue jadi agak horor gitu liatnya. Mana siang-siang pula. Akhirnya dengan rasa penasaran gue yang tinggi, gue samperin satu angkot itu yang lebih mojok ke sebelah kiri. Pas ketika gue lihat, ternyata ada yang sedang tidur, dan pasti banget itu adalah seorang sopirnya. Dan ketika tidurnya itu ada satu hal yang bikin gue gagal fokus dan traveling. Gue ngeliat rambutnya cepak, berkumis, badannya juga gempal gitu ya, pakai kaos ketat, pakai celana jeans. Dia tidur di belakang ya, bukan di tempat supir, bukan, tapi di belakang tempat penumpang. Area tengahnya ini dibuka guys, jadi sletingnya itu loh kebuka. Apa emang sengaja? I don't know. Mungkin karena emang perutnya yang gemuk kali ya, biar nggak ngap gitu kan. Gue sih nggak tahu. Cuman ketika ngeliat pemandangan itu, traveling banget gue guys, karena langsung gue ngeliat banget dalamannya warnanya apa, dan beberapa area yang you know lah, rumput-rumput yang kelihatan di sana. Dan ketika ngelihat kayak gitu, ekspresi gue langsung wow. Gue jadi memandang lama. Yang awalnya cuma pengen tahu ada siapa, jadinya tuh gue dilama-lamain gitu. Dan dia tertidur pulas. Aduh, gimana nih gitu. Rasanya pengen sekali ngeraihnya gitu. Cuman kayaknya ya nggak mungkin juga di tempat kayak gini gitu. Terus akhirnya gue duduk. Ketika duduk pun gue jadi nggak enak duduk kayak sekarang nih, kayak gini-gini. Gue berdiri lagi, gue lihat lagi.
Gue duduk lagi, gue berdiri lagi, gue lihat lagi, dan tahu nggak, gue pun sampai akhirnya bangkit gitu ngelihat pemandangan kayak gitu. Habis si abang sopirnya ini menurut gue sih dia ganteng, gempal gitu kan, pokoknya ala-ala abang sopir angkot deh gitu. Terus gue berharap sih dia ada bangun gitu ya, tapi kok nggak bangun-bangun. Ya udah deh, mungkin kali ini pemandangan aja yang gue dapetin gitu ya. Ya udah, akhirnya gue main game sambil gue tuh memantau terus dia gitu guys. Tiba-tiba ketika main game, dia kebangun, dia bangun dan dia jalan lurus menuju ke sebuah pohon yang semak-semak gitu. Dan ternyata pas gue liatin dia mau Pepsi. Oh my god, dan gue ngeliat banget ketika dia Pepsi, airnya gitu kan, traveling banget tuh gue. Dan ketika posisi kayak gitu, terlihat jelas badannya itu emang gempal ya, gemuk gitu kan, tinggi juga, dan berkumis, cepak juga. Pas ketika balik badan, kan gue merhatiin terus tuh ya, ketika dia udah kelar Pepsi, dia balik badan, belum dimasukin. Dan itu jelas banget kelihatan nya itu dalam keadaan lagi tidur dan udah kelihatan banget memang jumbo gitu. Aduh, itu nggak tahu deh, mungkin dia nggak ngeh kali ya gue ngeliatin dan merhatiin dia. Setelah balik badan, posisi masih kayak gitu beberapa detik ya, dia nggak langsung, dan gue itu nggak bisa berkedip mata gue ngelihatnya karena sumpah jadi pengen banget gitu. Terus ya udah, setelah kayak gitu dia langsung benerin lagi, dan kali ini sih dia dikancing gitu ya, ditutup, nggak kayak lagi tidur tadi ya, mungkin karena udah sadar kali ya. Lalu dia jalan ke sebuah tempat duduk yang ada percis di sebelah seberang gue. Jadi setelah dia Pepsi itu, dia duduk di bawah pohon yang ada tempat duduknya di sana. Ya ini gue nggak mungkin jauhan kayak gini kalau mau ngedeketin dia gitu kan. Akhirnya gue pun melancarkan aksi, gue pura-pura pinjam korek buat ngerokok. Lalu gue jalan ke dia, "Bang, ada korek?" Oh ada katanya. Lalu gue pinjem dan gue ngerokok, walaupun itu lagi bulan Ramadan, tapi sekalian bang kalau pengen nih. Oh iya makasih. Jadi akhirnya dia pun ngerokok dari rokok gue. Nggak narik nih bang, baru pulang. Oh gitu, berapa ini, baru 2 perjalanan sih katanya, 2 trip. Biasanya kalau bulan puasa gini rame nggak sih bang? Rame-rame aja, apalagi kalau sore katanya. Udah nikah bang? Udah punya anak 3 katanya, yang satu SMP, yang satu SD, yang satu masih kecil. Buset dah, udah 3 guys anaknya. Jadi setelah tahu dia udah nikah, ya udah, gue nggak mau berbasa-basi lama seperti biasa ya triknya gue, karena waktu itu gue bingung gimana buat ngasih tahu gue kalau gue cowok pelangi gitu ya. Yang jelas ya akhirnya gue pakai cara yang seperti biasa. Gue nonton video ya, tapi bukan video pelangi, tapi video yang cowok and cewek gitulah pokoknya. Dan gue sengaja kerasin volumenya. Dan itu video itu ya seperti biasa dari awal karaoke sampai full. Ketika lagi ngerokok asik-asikan, gue nonton video itu, gue kencengin biar suaranya itu kedengeran sama dia gitu. Dan setelah beberapa detik mungkin kedengeran juga, dia kepo. "Video apaan itu?" katanya. "Oh ini," gue liatin. "Wih," katanya, "mantep ya gitu." "Gimana, suka kayak gini?" "Suka lah, pasti istrinya jago ya." "Boro-boro," katanya. "Kok boro-boro? Istri abang mah nggak pernah kayak gini." "Oh jadi nggak pernah ya bang? Ya, terus gimana kalau abang lagi pengen?" "Ya langsung aja, tanpa gituan-gituan," katanya, "soalnya nggak suka, gak nyaman." "Tapi abang pengen diginiin?" "Ya pengen lah." "Terus kalau misalnya lagi pengen gitu ke siapa?" "Ya ke istri, cuman langsung aja, nggak pernah diginiin dulu," katanya gitu. Nah ketika tahu dia udah mulai kepancing sama video gue, apalagi dia tuh paling pengen banget di karaoke, saatnya gue beraksi. Terus gue langsung kasih video berikutnya. "Kalau yang ini gimana, suka?" "Ih, ini cowok sama cowok." "Iya." Diliatin aja kan video yang di karaoke gitu. "Tapi mantep ya, kok cara karaoke-nya beda, bisa sampai seluar biasa ini," katanya. "Iyalah, lebih, kalau cowok itu lebih berasa gitu, lebih pinter." "Oh gitu, mau nyobain nggak?" "Sama siapa?" katanya. Nah ketika dia bilang sama siapa, langsung gue to the point. "Sama aku lah."
Di mana katanya, dia langsung bilang gitu aja guys. Karena gue yakin banget ini cowok, ini abang sopir angkot ini emang pasti mudah dan gampang banget kelihatan kok, makanya gue beranikan diri seperti itu. Ya sekarang, tapi di mana ya bang? Dia mikir, tar, udah ikut abang yuk, gila. Makanya di sini fungsinya keberanian, terus bisa membaca karakter orangnya juga, dan ketika itu dua hal itu udah 90% ada di orang tersebut, lanjut, gak usah basa-basi, to the point. Gue ikutin dia jalan. Jadi di tempat itu tuh guys, ada sebuah bangunan bekas kayak tempat warteg tapi udah nggak kepake gitu ya, dan itu gede banget kayak rumah. Dan gue tuh dulu kan di sampingnya ada pohon gitu kan, ada mobil angkot 3. Nah jadi posisinya itu gue diajak ke belakang gedung bangunan ini, dan ketika di belakang ini ada sebuah ruangan dari kayu gitu, kayak apa ya namanya tuh ya, kayak ruangan buat naruh bambu tuh kalau orang-orang zaman dulu tuh, bambu yang mau dipakai buat ngebakar kayu. Nah, gue dibawa ke sana dan emang agak luas sih. Cuman yang jadi perhatian gue adalah ruangannya itu kan pakai bilik setengah, hampir setengah badan seginilah, dan atasnya tuh pakai kayak dari kawat-kawat gitu. Jadi gue diajakin ke sana guys, dan pas gue masuk sepintas sih aman ini tempat. Cuman kalau berdiri berdua ya kelihatan kemana-mana, tapi memang nggak ada yang lewat, nggak ada orang sih di sana. Soalnya kan mojok di belakang, jadi siapa sih yang bakal datang ke sini? Kayaknya nggak ada gitu. Dan di tempat itulah akhirnya gue mendapatkan dia. Terus gue langsung jongkok, dan si abangnya juga langsung kembali membukanya. Titik tengah itu yang tadi ketika dia tidur gue cuma memandangin doang, dan kali ini di depan gue lihat sendiri dan gue bukain sendiri sampai terlihat jelas. Dalamannya itu dalaman-dalaman yang, tahu nggak sih, yang 10.003 apa 15.003 gitu, yang jadul, yang sederhana banget guys, tapi itu gue suka banget yang kayak gitu. Terus pelan-pelan gue turunin, dan ternyata aromanya itu udah mulai deh. Dan ketika gue kayak gitu tuh ternyata udah setengah setengah bangkit. Gak tau, mungkin lagi pengen atau gara-gara nonton video itu kali ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, gue langsung mulai karaoke di. Aduh, itu rasanya nikmat sekali, rasanya itu mantap banget, dan dia pun kayaknya suka banget gitu digituin. Gue dari bawah sampai atas, pokoknya semuanya gue karaokein deh gitu, biar dia tuh bener-bener full ngerasain yang namanya di karaoke itu nikmat gitu kan. Beberapa menit gue ngelakuin karaoke, mungkin karena terbawa suasana juga, dia seneng atau dia lagi pengen atau dia lagi naik-naiknya. Tak lama kemudian akhirnya dia menumpahkannya guys, dan tumpah Dedi. Ya udah, setelah tumpah lalu gue langsung clean up ya area itunya, jadi kembali kering gitu. Dan setelah kayak kering, gue gini-gini lagi, karena gue tuh suka banget sama aromanya guys, jujur ya, apalagi yang gue suka orangnya gitu maksudnya. Setelah kelar, gue langsung berdiri, tapi belum dibenerin tuh, belum. Dan gue bilang sama si abangnya, bang, pengen gini dong gitu. Dia cuman senyum, terus gue langsung mendekat, tapi dia diem aja. Ya udah, karena dia kan lebih tinggi, jadi dia nunduk, dan akhirnya kita gini. Beberapa detik doang sih, nggak lama, karena tahu sendiri kan itu cuma dari kawat gitu, ada orang yang lewat. Setelah gini tuh rasanya gila banget deh, gue seneng banget habis kelar karaoke terus ginian pula gitu. Dan setelah kelar begini ya udah, kita langsung buru-buru, dan gue duluan ke depan. Terus duluan ke depan, gue duduk lagi di kursi, dan dia nyamperin gue, dan akhirnya kita duduk bareng di sana. Setelah kayak gitu, gimana bang rasanya? Mantep. Lebih mantep kalau misalnya full loh bang, full kayak gimana, gue langsung kasih lagi videonya nih kayak gini. Gampang deh itu mah, next ya katanya. Setelah kayak gitu, karena temen gue nge-WA udah beres belanjanya, jadi akhirnya gue pun pamit dan kita berpisah. Itulah pengalaman yang bener-bener singkat, padat, enak, mantap. Gue suka banget sama abang sopir itu. Oke guys, gimana dengan pengalaman gue kali ini? Semoga kalian terhibur ya guys, karena sesungguhnya kalau kalian berani bisa ngebaca karakter dan juga bisa memanfaatkan momen,
Ketika suasana itu udah mendukung untuk kalian beraksi, beraksi aja. Tapi harus berani ya. Kalau nggak berani nggak akan dapet. Dan ingat, jangan basa-basi yang nggak penting. Kalau ingin mendapatkan cowok strike, ya. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.